Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 7 dengan judul bab transaksi entitas induk dan entitas anak utang. Bab ini membahas tentang transaksi utang dan piutang antar entitas dalam satu grup usaha atau antara entitas induk dan entitas anak. Dalam laporan konsolidasian, grup dianggap satu kesatuan ekonomi, sehingga utang dan piutang antar entitas di dalam grup tidak boleh muncul di laporan keuangan gabungan. Oleh karena itu, seluruh transaksi utang, piutang, bunga, serta pendapatan atau beban yang ditimbulkan diantaranya harus dieliminasi. Pertama, transaksi utang piutang antar induk dan anak. Ketika induk memberikan pinjaman kepada anak atau sebaliknya, maka di laporan individual induk dicatat sebagai piutang dan pendapatan bunga. Di laporan individual anak dicatat sebagai utang dan beban bunga. Dalam laporan keuangan konsolidasian, kedua akun tersebut harus dihapus atau dieliminasi karena tidak mencerminkan hubungan dengan pihak eksternal. Contoh kasusnya, PTP yang dalam kurung induk memiliki 100% saham PTS yang dalam kurung anak. PTP memberikan pinjaman sebesar 500 juta dengan bunga 5% per tahun. Maka PTP mencatat piutang 500 juta dan pendapatan bunga sebesar 12.500.000 rupiah. PTS mencatat utang 500 juta dan beban bunga 12.500.000 rupiah. Dalam laporan konsolidasian, piutang dikurang utang dikurang pendapatan bunga dikurang beban bunga semuanya dieliminasi. Lalu transaksi pembelian obligasi antar entitas. Entitas induk dan anak bisa melakukan transaksi jual beli obligasi baik secara langsung antar mereka maupun melalui pihak non afiliasi. Keduanya memerlukan jurnal eliminasi dalam konsolidasi. Pembeli obligasi langsung dari afiliasi. Jika entitas induk membeli obligasi yang diterbitkan oleh anak atau sebaliknya, di laporan individual akan muncul investasi obligasi pada pembeli dan utang obligasi pada penerbit. Dalam laporan konsolidasian, karena keduanya berada dalam satu grup, akun berikut harus dieliminasi. Yang pertama, investasi pada obligasi, yang kedua utang obligasi, ketiga pendapatan bunga, keempat beban bunga, yang kelima diskon atau premium jika ada. Lalu pembelian obligasi pada nilai par. Jika pembelian obligasi dilakukan pada nilai nominal atau nilai par, tidak ada diskon atau premium. Lalu eliminasi dilakukan terhadap investasi obligasi versus utang obligasi, lalu pendapatan bunga versus beban bunga. Tidak menimbulkan laba atau rugi penarikan obligasi. Lalu pembelian obligasi bukan pada nilai par. Jika obligasi diterbitkan di bawah diskon atau di atas premium nilai nominal, terjadi karena perbedaan antar kupon obligasi dan tingkat bunga pasar. Diskon atau premium yang timbul juga harus dieliminasi dalam laporan konsolidasian. Misalnya kupon lebih kecil dari bunga pasar, obligasi dijual diskon. Jika kupon lebih besar dari bunga pasar, obligasi dijual premium. Lalu yang ketiga, pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Ada kalanya induk membeli obligasi anak dari pihak luar, bukan pihak langsung. Dampaknya tergantung pada harga pembelian. Harga sama dengan yang tercatat obligasi. Perlakuannya sama dengan pembelian langsung antar entitas. Yang pertama, akun yang dieliminasi, lalu investasi pada obligasi, lalu utang obligasi, diskon atau premium, pendapatan bunga, beban bunga, dan yang terakhir piutang dan utang bunga jika dicatat secara akrual. Lalu yang kedua, harga berbeda dari nilai tercatat obligasi. Jika harga lebih rendah dari nilai tercatat, timbul keuntungan penarikan obligasi dalam konsolidasi. Jika harga lebih tinggi dari nilai tercatat, timbul kerugian penarikan obligasi dalam konsolidasi. Keuntungan atau kerugian ini hanya diakui dalam laporan konsolidasian, bukan dalam laporan individual entitas. Lalu yang keempat, prinsip umum eliminasi. Dalam setiap bentuk transaksi, utang atau obligasi antar induk dan anak, yang pertama piutang dan utang
antar entitas harus dieliminasi. Lalu yang kedua, pendapatan bunga dan beban bunga antar entitas harus dieliminasi. Lalu yang ketiga, diskon dan atau premium obligasi juga dieliminasi karena tidak mencerminkan nilai eksternal. Lalu yang keempat, jika ada keuntungan atau kerugian penarikan obligasi hanya diakui pada laporan konsolidasian. Lalu yang terakhir kesimpulan dari bab ini, entitas induk dan anak dianggap satu kesatuan ekonomi, sehingga transaksi internal tidak boleh terlihat di laporan gabungan. Pinjaman dan bunga antar entitas harus dieliminasi sepenuhnya. Transaksi obligasi bisa menimbulkan diskon atau premium atau laba rugi penarikan, tergantung pada harga pembelian. Tujuan utama eliminasi adalah agar laporan keuangan konsolidasian hanya menunjukkan hubungan dengan pihak luar, bukan antar entitas dalam grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.